Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Silvianti, biasa dipanggil Bu Silvi. Saya adalah dosen Prodi Teknik Kelautan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 07 15 02 8804. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DAI atau Delivery, Interaction, and Assessment untuk mata kuliah fisika dasar yang saya ampu di semester genap dengan bobot 3 SKS. Sebelum melanjutkan ke penjelasan teknik mengajar, akan saya jelaskan secara singkat mata kuliah fisika dasar yang saya ampu. Fisika dasar sesuai dengan namanya merupakan mata kuliah yang mengajarkan teknik fisika yang nantinya akan digunakan untuk mendukung pemahaman mahasiswa dalam menempuh mata kuliah di semester selanjutnya. Capaian pembelajaran mata kuliah fisika dasar ini adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis konsep fisika dasar dalam bidang mekanika, fluida, optik secara komprehensif dan mendalam. Terdapat 6 kemampuan akhir yang direncanakan. Pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dari pengukuran seperti besaran pokok, konversi satuan, dan operasi matematika vektor. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar kinematika gerak seperti gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan konsep dasar dinamika fisika, terutama hukum Newton dan konsep energi suatu benda. Kemampuan akhir yang keempat yaitu mahasiswa mampu memahami konsep suhu dan panas, serta dapat menyelesaikan permasalahan mengenai suhu dan panas pada kehidupan sehari-hari seperti konversi suhu dan pemindahan panas pada suatu benda. Yang kelima, mahasiswa mampu dan menjelaskan konsep mekanika fluida, baik fluida berupa zat cair dan fluida gas, serta aplikasinya pada alat-alat mekanik yang digunakan sehari-hari. Yang terakhir, mahasiswa mampu memahami konsep optik geometri dengan konsep dasar cahaya beserta sifatnya hingga aplikasi alat optik yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Metode pengajaran di kelas berupa metode DAA. Pada aspek delivery, saya menyampaikan perkuliahan fisika dasar pada mahasiswa dengan metode ceramah, yakni saya akan menjelaskan teori dan konsep materi yang dibahas, kemudian akan disampaikan contoh soal untuk masing-masing case. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa, pada akhir perkuliahan akan ditunjuk secara acak 1 atau 2 mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan dari studi case yang telah dibahas. Selain pembelajaran di kelas, terdapat praktek langsung di laboratorium, di mana mahasiswa dapat mempraktekkan langsung teori yang didapat di ruang kuliah, sehingga mahasiswa dapat menyesuaikan teori dan praktek di lapangan. Interaksi pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa terjadi di kelas dan di luar kelas. Untuk interaksi pembelajaran di kelas, terjadi interaksi langsung dengan diskusi maupun saat dosen menjelaskan teori, mahasiswa dapat langsung bertanya hal-hal yang kurang dipahami, pun dosen dapat bertanya kepada mahasiswa untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa pada pembelajaran tersebut. Interaksi di luar kelas berupa interaksi langsung dan tidak langsung. Interaksi langsung mahasiswa yaitu dengan diskusi dengan dosen ataupun interaksi tidak langsung dengan menggunakan platform Edlink di Sevima UNAS, di mana saya sebagai dosen membagikan materi dan tugas-tugas agar dapat diakses secara mudah oleh semua mahasiswa yang terdaftar di kelas tersebut. Pada assessment, di mana penilaian terhadap mahasiswa telah didiskusikan di awal perkuliahan, yakni pada aspek kontrak kuliah dengan bobot masing-masing penilaian untuk ujian, resensi, tugas, dan praktikum. Referensi yang digunakan sebagai acuan dalam mengampu mata kuliah fisika dasar adalah buku Fisika Dasar karangan Gian Colli, Halide Resnick, dan Paul Triple. Selanjutnya,
akan saya sampaikan cuplikan video pengajaran saya mengenai mata kuliah fisika bab terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan kita hari ini. Temanya adalah optik geometri. Pernah dengar kata optik ya? Optik itu apa? Yang kalian tahu? Optik. Yang kalian tahu? Apa? Nggak ada yang tahu? Optik geometri ini adalah atau fisika optik. Fisika optik itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang cahaya. Kalau untuk orang awam, optik itu ngomongin apa? Kacamata ya. Jadi kalau fisika optik ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang cahaya. Jadi menurut Planck dan Einstein, cahaya itu adalah paket-paket kecil. Jadi dia itu partikel menurut Einstein dan Planck. Nah, cahaya sebagai gelombang itu merupakan gelombang transversal yang termasuk gelombang elektromagnetik. Dia mempunyai kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Atau kalau dibuat jadi kilometer itu jadi 300.000 kilometer per sekon. Jadi dalam 1 detik, cahaya itu bisa berjalan atau bergerak, berpindah sejauh 300.000 kilometer. Nah, sifat-sifat cahaya dia itu bisa dipantulkan atau namanya refleksi. Jadi refleksi itu intinya cahaya itu dapat dipantulkan. Contohnya apa? Cahaya dapat dipantulkan. Contohnya apa? Kalian bercermin, itu cahayanya dipantulkan. Kemudian pembiasan, refraksi. Contoh refraksi itu adalah misalkan kamu itu tadi gelas berisi air masuk, ada cahaya, dia kayak membelok gitu ya, yaitu contoh refraksi. Kemudian pelenturan, difraksi. Sama, pembiasan dan pelenturan ini bisa dicontohkan dari rainbow pelangi. Jadi ketika hujan ya, kemudian dia masih ada titik-titik air di awan. Cahaya matahari yang datang itu yang baru menyinari itu karena didifraksikan atau direfraksikan sama titik-titik air itu, akhirnya terjadilah pelangi. Nah, ini pemantulan cahaya. Divisualisasikan seperti ini. Seakan-akan ya, ada batu dijatuhkan di tengah kolam, maka akan muncul gelombang lingkaran. Ini seperti ini. Pemantulan cahayanya. Nah, pemantulan itu tergantung dari permukaannya. Kalau permukaannya itu licin atau datar, maka dia disebut pemantulan biasa atau spekular. Tapi kalau bidang pemantulnya itu kasar, maka dia itu mengalami difus atau pembauran. Dari rumus ini dia masuk apa? 10 cm ini apa ini? Jarak benda. Jarak benda tadi apa? S. S sama dengan 10 cm. Kemudian titik fokus. Titik fokus itu berarti F. 30 cm. Kemudian tinggi benda. Tinggi benda berarti H. M itu perbesaran tadi. Diameter. Jadi kita nyari apa dulu ini biar kita bisa menjawab tinggi bayangan. Nyari apa dulu? S aksen ya. Jadi 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. S-nya tadi ini 10. 1/10 ditambah 1/S aksen dibagi 1/30. Ini pindah ke sini, atau ini yang pindah ke sini, bisa 1/S aksen sama dengan 1/30. Ini pindah ya, dikurangi 1/10. Ini dikalikan 1, disamakan menyebutnya, kalikan 3. Jadi sama dengan min 2/30. Jadi S aksennya sama dengan min 30/2 atau min 15. Dimasukkan ke sini, jadi M sama dengan H aksen per H sama dengan X aksen per S. H aksennya dicari, tingginya 2 meter,
ini berapa tadi? 15/10 ya. Karena ini dalam senti, ini dalam meter ya. Jadi ini diganti ke senti dulu. 2 meter sama dengan berapa senti? 200 sentimeter. Jadi ini sama dengan 200. Jadi H aksen sama dengan, kalian silang ya, ini kalikan ini dibagi ini. Jadi 200 dikali 15/10. Ini coret. 2 kali 15 berapa? 30. 300. Atau sama dengan min 3 meter. Jadi ini dibalik ini, kebalik ini biasanya. 3 meter. Tinggi bayangannya 3 meter. Nah, hukum pembiasan cahaya itu sin sudut datang dibagi sin sudut bias itu sama dengan n aksen dibagi n. Indeks bias medium 2 dibagi indeks bias medium 1-nya. Ini rumusnya. Nah, ini ada cara mencari titik fokus atau fokus dari lensa gabungan. Lensa gabungan itu gimana? Kalau kalian ada yang pakai kacamata, untuk yang orang yang sudah sepuh ya, jadi beliau itu dari awal memang dia punya minus, tapi karena umur biasanya itu jadi plus, itu nanti kacamatanya plus dan minus. Tuh, itu bisa jadi nanti jadi lensa gabungan. Nah, kekuatan lensa, jadi dari kacamata yang kalian pakai itu ada kekuatan lensanya, namanya dioptri kita ngomongnya. Jadi kekuatan lensa P sama dengan 1 dibagi F-nya. 1 dibagi F. Nah, cahaya itu kalau dia melewati suatu celah, maka dia akan bending. Bending, kemudian dia akan melakukan interferensi. Jadi nanti kalau interferensinya maksimum, jadi ini kan ya, gelombangnya ini, dihapus sudah. Gelombangnya ini tadi. Gini, kalau maksimum maka dia mengalami terang. Tapi ketika dia minimum, maka dia mengalami gelap. Jadi ini interferensi maksimum dan interferensi minimum. Kemudian difraksi. Itu tadi interferensi, ini difraksi, di mana muka gelombang bidang pada suatu celah sempit itu lebarnya lebih kecil dari panjang gelombangnya. Rumusnya hampir sama. Cuman kalau untuk yang gelap, jadi kebalikannya yang tadi ya, untuk yang gelap maka D sin theta sama dengan M lambda. Untuk yang terang, D sin theta M plus 2 kali lambda. Sedikit berbeda dengan yang tadi. Nah, ini difraksi setelah majemuk. Biasanya yang dipakai itu adalah cahaya kayak cahaya dari halogen itu. Biasanya yang dipakai itu nanti waktu praktikum. Maksudnya alat optik itu apa? Ya kacamata. Ya, kacamata itu alat optik. Apalagi selain kacamata? Yang ada di sekitar kita ini. Teropong itu. Selain 4 itu apa? Selain itu kacamata tadi, apalagi? Kamera, apalagi? Proyektor ya, ini LCD. Udah banyak ya alat optik di sekitar kita ya. Nah, mata itu alat optik yang fungsinya sebagai penglihatan kita ya. Nah, mata itu punya titik dekat dan titik jauh. Untuk mata normal, titik dekatnya itu 25 cm. Titik jauhnya tak terhingga. Untuk orang-orang yang matanya minus, matanya plus, maka dia titik jauh dan titik dekatnya itu berbeda dengan orang-orang normal. Jangan kira yang nggak pakai kacamata itu titik jauh sama titik dekatnya sama loh ya. Mungkin ada yang tidak tahu kalau dia itu sedang ini. Nah, cacat mata rabun dekat. Rabun dekat itu namanya hipermetropi. Rabun dekat itu gimana? Tidak mampu melihat benda-benda dekat. Jadi kalau dia itu bendanya dekat di depannya sini, itu tidak kelihatan. Justru kalau yang jauh itu kelihatan. Itu namanya hipermetropi.
Pakai kacamata apa? Plus. Kalau rabun jauh itu ngelihat jauh nggak kelihatan. Jadi kayak yang duduk di belakang lihat yang di depan ini nggak kelihatan. Itu rabun jauh. Jadi kalau lihat itu mesti harus deket gini. Main HP, dia terlalu sering main HP, deket kan ya. Biasa maksimum ininya. Maka ketika ngelihat jauh, dia nggak bisa. Itu pakai kacamata negatif. Namanya miopi. Kalau yang hipermetropi ini biasanya apa? Orang-orang yang seperti apa? Yang kena hipermetropi. Dia biasa lihat jauh, akhirnya ketika disuruh lihat dekat dia nggak bisa. Apa? Lansia itu karena umur. Enggak, karena profesinya dia biasa lihat jauh, kemudian orang yang biasa lihat jauh, kemudian ketika dia disuruh lihat sesuatu yang dekat dia malah nggak bisa matanya. Apa? Supir. Ya, supir biasa lihat jauh kan? Iya kan? Melihat. Nah, jadi ketika dia sudah dekat gini itu malah nggak kelihatan. Tuh. Biasanya pakai yang positif. Nah, ada contoh. Tentukan lensa kacamata yang diperlukan oleh seseorang yang mempunyai titik dekat 40 cm supaya orang tersebut dapat membaca sebagaimana halnya orang normal. Kalau dia itu titik dekatnya yang berubah, berarti dia ini apa? Hipermetropi atau miopi? Baru aja dijawab. Sudah lupa. Hipermetropi atau miopi? Titik dekatnya yang berubah. Miopi atau hipermetropi? Pakai kacamata apa ini? Plus atau minus? Plus. Kalau plus itu apa? Hipermetropi. Gimana ini? Dihapus ya. Agar dia seperti orang normal, maka titik dekatnya harus berapa? Titik dekatnya orang normal berapa tadi? 25. Jadi ini 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Kalau ini S-nya itu pakai 25. Ini pakai 40. Jadi kekuatan lensanya atau fokus lensanya itu dilihat dari rumus ini nanti ya. Jadi 1/F sama dengan 25 sama 40, untuk menyamakan penyebutnya dikalikan berapa? 25 sama 40. Jadi 200 ya. 25 biar jadi 200 dikali berapa? 8. 40 biar jadi 200 dikali berapa? 5 ya. Maka 1/F sama dengan 13/200. P yang ditanyakan apa itu ya? Kekuatan lensa. P itu sama dengan 1/F. Jadi karena ini dalam senti ya, 100 dikali 13/200. Berapa? 13. 13 dibagi 2 berapa? 13 bagi 2 berapa? 6,5 plus 6,5. Kemudian yang nomor 2, seorang anak mempunyai titik jauh 4 meter. Supaya anak tersebut dapat melihat benda jauh dengan normal, tentukan kekuatan lensa mata yang diperlukan. Kalau ini gimana? Sama persis dengan ini, cuman titik jauhnya mata normal berapa? Berapa titik jauhnya mata normal tadi? Tak hingga. Jadi 1/S ditambah 1/F aksen sama dengan 1/F. Kalau yang normal itu tak hingga, maka yang itu 4 ya. 1 per tak hingga berapa? 1 per tak hingga? Tak hingga. 1 per tak hingga itu 0. Jadi 1/4 sama dengan 1/F. P-nya sama dengan 1/F. 1/4. Jadi 0,25. Ini negatif ya. Kemudian mikroskop. Semua sudah pernah pakai mikroskop kan? Ya. Praktikum biologi kemarin pakai kan? Mikroskop itu ada 2 lensa positif dan ada lensa objektif sama lensa okuler. Yang lensa objektif itu yang mana? Yang dekat sama objeknya.
Nggak ada gambarnya ya, yang dekat sama objeknya. Yang dekat sama yang mau kalian cari itu loh, anunya yang di kaca preparatnya. Tuh. Perbesaran bayangannya gimana kalau matanya tanpa akomodasi, maka perbesarannya adalah ini. Jarak bayangan objektif dibagi S objektif kali SN per F, fokus okulernya. Kalau berakomodasi, rumusnya seperti ini. Ditambah 1 dulu baru dikalikan. Kemudian teropong bintang. Lah, teropong bintang ini menggunakan 2 lensa positif. Bedanya apa? Kalau mikroskop itu yang objektif lebih besar dari yang okuler. Kemudian kalau yang teropong bintang itu kebalikannya. Untuk melihat letak benda yang jauh tak berhingga. Biasanya untuk melihat bintang atau planet-planet lainnya. Bahkan ada teropong bintang yang ditaruh di luar angkasa. Ada yang tahu namanya? Teropong bintang yang ditaruh di luar angkasa? Nggak pernah dengar? Belum? Masa belum? Teropong bintangnya namanya Hubble kalau tidak salah. Untuk mata tanpa akomodasi, melihat teropong, maka rumusnya adalah M FOB dibagi FOK. Jadi fokus dari objektif dibagi fokus dari okuler. Kalau berakomodasi maksimum, rumusnya ini. Nah, itu tadi teropong bintang, ini yang teropong bumi. Teropong bumi itu ada 3 lensa positif. Ada lensa objektif, pembalik, dan okuler. Ada teropong panggung. Kalau yang ini menggunakan 2 lensa. Sekarang saya yang tanya ya. Kalau LCD ini, proyektor, dia pakai apa? Cembung atau cekung? Atau pakai cermin datar? Enggak. Pakai apa? Cembung. Udah sampai sini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.